Nah, Bapak Ibu, tentunya malam hari ini kita akan melanjutkan serangkaian pelatihan tentang modul ajar. Tetapi sebelum lebih dalam lagi, kita akan membahas mengenai modul ajar nih, Bapak Ibu. Tentunya saya paham bahwa Bapak Ibu di sini sebagian besar barangkali sudah semua ya, sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, apa sih yang menjadi kesulitan Bapak Ibu saat menyusun modul ajar? Silahkan boleh diketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Di 2024 ini barangkali ada yang sudah masuk tahun kedua untuk implementasi kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Atau barangkali ada yang baru tahun pertama, sehingga masih perlu banyak belajar dan praktek baik. Nah, saya ingin dengar dahulu apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu sekiranya dalam penyusunan modul ajar, khususnya untuk kurikulum Merdeka. Atau dulu di K13 kita tahu istilahnya RTP ya Bapak Ibu. Sekarang di kurikulum Merdeka kita mengenalnya dengan modul ajar. Ya, beberapa kesulitan yang dialami, penyusunan CP ke ATP, format modul ajar yang masih memiliki format secara nasional. Baru tahun pertama ya Ibu Siti Muniroh, sehingga baru mengetahui. Baru tahun pertama sehingga masih bingung bedanya modul ajar dengan RPP. Menyusun rubrik, ada pula yang masih K13 dan baru mau kurikulum Merdeka, juga tidak apa-apa Bapak Ibu, tentunya malam hari ini dengan banyaknya Bapak Ibu juga yang bergabung, apalagi nanti kita ada diskusi, tentunya barangkali Bapak Ibu juga berkenan ya nanti share praktik baiknya. Kemudian ada pula yang baru belajar, khususnya di PMM. Untuk guru BK, kesulitan mendapatkan materi BK. Pembelajaran berdiferensiasi. Ada pula yang sudah 2 tahun mengimplementasikan kurikulum Merdeka, masih belajar tentang CP ke ATP serta asesmennya. Menentukan metode yang cocok. Format modul ajar untuk SD. Masih butuh waktu ekstra untuk menyusun modul ajar. Masih sulit mendapat materi kejuruan dari SMK rupanya. Masih bingung menentukan model pembelajaran yang sesuai. Masih belum implementasi K13. Formatnya berbeda. Wah, jadi ini barangkali Ibu bingung ya. Ini format modul ajar yang harus saya pakai, ini yang mana? Begitu ya Bapak Ibu. Modul P5. Ada pula dari Kak Farhan, sekolah masih K13, khawatir ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum. Baru ikut IKM tahun ini. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih saya bisa melihat bahwa sebenarnya keresahannya di sini ada yang sama, ada pula di sini bahkan lebih dari satu saya lihat, misal tentang format modul tadi saya lihat ya, pembelajaran berdiferensiasi, CP ke ATP, model pembelajaran yang tepat, baru tahun pertama implementasi. Tidak masalah Bapak Ibu, tentunya kesulitan ini menandakan bahwa kita sedang merasa besar untuk bisa terus belajar sampai saya kepengen bisa. Yang benar, yang seperti apa ya? Yang tepat, yang seperti apa ya, Bapak Ibu? Dan kesulitan itu tentunya tidak hanya dialami oleh Bapak Ibu. Nah, berikut saya tampilkan pula Bapak Ibu hasil dari penelitian mengenai kesulitan guru saat menyusun modul. Nah, barangkali ini juga Bapak Ibu alami ya. Yang pertama, guru tidak memahami kurikulum Merdeka. Memang ketika di era kurikulum Merdeka ini ya Bapak Ibu,
jarang sekali, bahkan mungkin Bapak Ibu merasa, wah saya belum pernah nih dapat pelatihan nih tentang penyusunan RPP atau modul ajar tuh bagaimana sih? Nah, memang Bapak Ibu jadi di arah kurikulum Merdeka ini ada sebuah dorongan di mana guru ini memang didorong yang satu untuk belajar mandiri, yang kedua adalah untuk berbagi praktik baik dengan sesama komunitas guru sehingga bisa membuat sebuah komunitas guru belajar. Di samping itu, dari sekolah pun juga bisa menginisiasi untuk membuat pelatihan mandiri. Tetapi barangkali karena banyaknya agenda di sekolah sehingga belum terlaksana ya Bapak Ibu, sebagaimana juga ditampilkan di penelitian ini juga sama nasibnya Bapak Ibu. Jadi memang belum memahami kurikulum merdeka. Tentu tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa guru belum mendapatkan pelatihan penyusunan modul ajar. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya ya, Bapak Ibu, maka jika malam hari ini Bapak Ibu join, setidaknya Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan pelatihan penyusunan modul. Hanya memang penyusunan modul saat malam hari ini kita akan padu padankan dengan teknologi artificial intelligence. Ada pula Bapak Ibu yang merasa bahwa komponen dalam modul ajar ada perubahan signifikan dengan RPP di K13. Loh, dulu K13 pernah satu lembar. Kok sekarang tiba-tiba modul ajar berganti lagi ya? Apa bedanya? Saya masih bingung. Ada pula barangkali yang merasa seperti itu, Bapak Ibu. Kita akan segera tahu jawabannya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, sebagaimana tadi juga disampaikan, beberapa dari Bapak Ibu ada juga yang mengatakan bahwa masih kurangnya pemahaman bagaimana ya cara menerjemahkan CP menjadi ATP. Wah, ini bagaimana ya? CP-nya hanya singkat satu paragraf, sedangkan tujuan pembelajarannya dipakai untuk satu fase, yang mana satu fase ini adalah bisa jadi 1 tahun ajaran, berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini sama juga dengan yang disampaikan Bapak Ibu tadi, kesulitan dalam menentukan model pembelajaran dan assessment. Nah, ini model pembelajaran yang saya gunakan sebenarnya apa ya? Murid saya suka, murid saya cocok, tapi saya tidak tahu nama modelnya apa. Assessmentnya ada formatif, ada sumatif, nanti bisa diagnostik. Ini apa bedanya? Dan kapan saya harus menggunakan? Barangkali malam hari ini, meskipun waktu kita terbatas dalam 1,5 jam, Bapak Ibu, semoga harapannya Bapak Ibu mendapatkan jawaban ya. Dan juga ada pula kendala di sini, keterbatasan referensi guru mengenai model pembelajaran.